Perkenalkan, nama saya Katarina Aprila, kelas A9. Pada video ini saya akan mempresentasikan materi yang berisi inovasi pembelajaran yang saya tawarkan. Sebagai wujud inovasi, di sini saya memilih metode pembelajaran yaitu metode demonstrasi. Misalnya pada mata pelajaran Bahasa Indonesia pada kelas 4 SD. Nah, khususnya mengenai puisi, yang biasanya guru hanya menggunakan metode ceramah sehingga siswa kurang memahami dan sulit untuk mengerti. Nah, bagian pertama ada pengertian metode demonstrasi, yaitu metode mengajar yang menggunakan peragaan untuk memperjelas suatu pengertian atau untuk memperlihatkan bagaimana cara melakukan sesuatu kepada anak didik atau cara guru dalam mengajar dengan memperagakan dan mempertunjukkan kepada siswa suatu proses, situasi, dan juga kejadian. Nah, sehingga lebih memudahkan untuk siswa itu lebih memahami, karena usia SD itu masih sebagai peniru yang baik. Jadi siswa akan mudah paham apabila guru memperagakan langsung kepada siswa. Misalnya dalam membaca puisi, tadi guru memperagakan membaca puisi yang baik dan benar di depan kelas, kemudian nanti siswa juga akan diminta untuk mendemonstrasikan pembacaan puisi tersebut. Nah, yang kedua ada ciri-ciri metode demonstrasi. Yang pertama itu guru melakukan percobaan, kemudian bertujuan agar siswa mampu memahami cara mengatur atau menyusun sesuatu. Yang ketiga, bila siswa melakukan demonstrasi sendiri, mereka akan lebih berhasil dan juga lebih mengerti. Yang keempat, siswa dapat memilih dan membandingkan cara terbaik. Kemudian yang ketiga ada langkah-langkah metode demonstrasi. Yang pertama itu merumuskan kecakapan dan keterampilan yang ingin dicapai siswa setelah demonstrasi itu dilakukan, kemudian mempertimbangkan apakah metode ini wajar digunakan, apakah efektif untuk mencapai tujuan, kemudian alat untuk demonstrasi harus didapat dengan mudah dan sudah dicoba terlebih dahulu agar ketika proses demonstrasi berlangsung itu tidak akan gagal. Nah, kemudian jumlah siswa memungkinkan. Waktu harus diperhitungkan biar ada kesempatan bagi siswa untuk bertanya dan juga berkomentar. Kemudian selama demonstrasi berlangsung, keterangan dapat didengar jelas oleh siswa dan alat harus ditempatkan di posisi yang baik. Kemudian membuat rencana untuk menilai siswa. Nah, yang keempat ada kelebihan metode demonstrasi. Yang pertama, perhatian murid dapat dipusatkan, dapat membimbing siswa ke arah berpikir yang sama, ekonomis dalam jam pelajaran, kemudian siswa mendapatkan gambaran yang jelas dari hasil pengamatan, kemudian persoalan yang menimbulkan pertanyaan dapat diperjelas pada saat proses demonstrasi. Nah, yang terakhir ada kekurangan metode demonstrasi. Nah, yang pertama itu pelaksanaan metode ini memerlukan waktu dan persiapan yang matang hingga memerlukan waktu yang banyak. Nah, yang kedua, pelaksanaannya juga banyak menyita biaya dan tenaga jika memakai alat yang mahal. Dan yang terakhir itu tidak semua hal dapat didemonstrasikan.